Ada 3 bapak gereja yang sangat penting dalam formulasi ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus. 3 orang itu semua berasal dari Kapadokia. Yang pertama adalah Gregorius dari Nazianzus dan saudaranya Gregorius dari Nisa yang bersahabat dengan seorang yang bernama Basilius Agung atau Basilius dari Kaisarea, namun bukan Kaisarea di Israel, tapi Kaisarea di Kapadokia yang nama modernnya adalah sekarang kota Kaisar. Di tempat ini, apa yang penting bagi kita dalam formulasi yang dilakukan oleh ketiga trio dari Kapadokia ini? Pertama, pada waktu konsili Nikea tahun 325, sekalipun dari 318 bapak-bapak gereja yang hadir itu sudah sepakat hanya 3 orang yang menolak, ya, tetapi rumusan itu masih terus dipersoalkan oleh kelompok Arius. Jadi Arius sudah ekskomunikasi, di anatema, karena sudah 7 tahun kontroversi itu dilakukan, dialami, tapi kesempatan untuk dia bertobat dari tanda kutip rumusan yang keliru itu sudah tidak ada lagi harapan. Bahkan kaum Arian waktu itu melakukan fitnah demi fitnah terhadap gereja, dan sebagian dari fitnah kaum Arian itu masih kita lanjutkan sampai hari ini. Konsili Nisea itu seolah-olah aktornya Konstantin Agung, dan itu memaksakan dogma supaya terjadi kesatuan pada kekaisaran. Sebenarnya penuhanan Yesus itu tidak lain adalah kompromi dengan paganisme dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pada konsili Nisea itu sudah digunakan kata ousia dan hipostasios. Memang salah satu problemnya itu adalah problem istilah. Kenapa? Problem terminologi, karena gereja itu mewarisi multilingual, mewarisi multibahasa. Paling tidak bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, dan Latin. Tapi yang berkembang setelah abad kedua, karena Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Hadrian, akibatnya gereja Yahudi itu tidak berkembang. Yang berkembang adalah gereja berbahasa Yunani dan berbahasa Aramaik. Yang bahasa Aramaik itu berkembang ke wilayah timur dan selatan, yang bahasa Yunani dan Latin berkembang ke arah barat. Penggunaan istilah-istilah itu mengalami pergeseran. Salah satu contoh, yang di konsili Nisea itu diperdebatkan tentang Kristus. Itu sesungguhnya digunakan kata-kata ousia. Apa artinya ousia? Ousa itu artinya ada. Jadi ousia itu artinya keberadaan. Bahasa Arabnya al-wujud, eksistensi. Tetapi di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 juga digunakan kata hipostasios. Misalnya begini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itu bahasa aslinya ke karakter tis hipostasios auto. Dan dia adalah gambar dari wujudnya sendiri. Jadi di sini maknanya masih wujud. Kristus itu adalah hipostasios, ya, dari Bapaknya, karakter tis hipostasios auto, dari Bapaknya sendiri. Nah, jadi artinya apa? Hipostasios diartikan keberadaan atau substansi, tetapi ousia juga diartikan keberadaan. Makanya di dalam konsili Nisea itu ada penegasan. Kemarin waktu di kota Nikea kita sudah belajar pengakuan iman itu sesungguhnya disepakati, dan itu tercantum dalam buku-buku sejarah gereja, antara lain dalam buku yang ditulis oleh salah seorang yang hidup pada
zaman yang sama, yaitu Socrates Scholasticus. Bukunya berjudul Historia Ecclesiastica, buku pertama pasal 8. Itu lengkap ditulis mulai dari pengakuan iman, yaitu pisteuman isena Theon, ya aku percaya kepada satu Allah, Patera, Bapa, Pantokratora, yang berkuasa atas segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, pencipta yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang kedua, aku percaya akan satu Tuhan. Satu Allah itu menunjukkan satu sembahan, yaitu Shema Yisrael. Ya, satu Tuhan itu adalah the Lordship of Messiah. Bahwa Mesias yang akan datang itu gelarnya Adonai, menurut Mazmur pasal 110 ayat 1. Jadi ini jangan salah lagi. Gelar Tuhan bagi Yesus itu bukan maknanya ada Tuhan selain Allah, lalu dikait-kaitkan dengan lagunya Urma Irama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan itu. Kristen percaya dengan itu, karena dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu clear sekali. O deis theos uteros eimeis, dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Nah, saudara-saudara, di Konsili Nikea ditegaskan, percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya yang diperanakkan dari Bapa. Diperanakkan ini artinya juga bukan beranak secara fisik, seperti kelahiran sebuah ide dari pikiran. Pikiran itu satu dengan seseorang, maka tidak perlu ibunya ide namanya siapa, ya kan? Tidak perlu anak tangga harus mencari ibunya tangga namanya siapa. Hanya orang primitif yang mempertanyakan hal-hal yang sifatnya religius dipahami dalam bahasa sehari-hari. Dan percayakan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah, yang diperanakkan atau yang dilahirkan dari Bapa. Lalu di dalam Konsili Nisea itu ditegaskan, kalau dia dilahirkan dari Bapa, berarti asalnya dari Bapa. Maka ditegaskan bahwa putra atau firman Allah itu adalah ektis to usia to patros. Jadi asalnya dari usia to patros, dari wujudnya Bapa. Seperti pikiran saya muncul dari diri saya, maka pikiran saya keluar dari diri saya. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8:42, kalau kamu percaya Allah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Berarti Yesus itu berasal dari Bapa, bukan kemanusiaannya yang berasal dari Bapa. Kemanusiaannya berasal dari Bunda Maria. Maka dikatakan, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah atau terberkatilah buah tubuhmu. Lukas pasal 1 ayat 42. Yesus secara manusia adalah buah rahim Maria, buah tubuh Maria. Tapi secara ilahi, firman Allah yang bersama Allah, dan adalah Allah yang segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu asalnya dari Allah. Itu yang ditegaskan oleh Konsili. Maka kemudian setelah dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan dari Bapa, itu lahirnya firman dari wujudnya Allah. Jadi anak ini bukan Allah beranak secara fisik, lahirnya firman dari wujud Allah, atau Allah menyatakan diri melalui firman, sehingga Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan lewat firman tadi. Maka barang siapa melihat aku, firman Allah, dia telah melihat Bapa. Lalu ditegaskan, karena Allah itu satu, asal-usul segala yang ada ini cuma satu-satunya keberadaan, yaitu Allah. Maka dari mana kalau yang ilahi tidak muncul dari yang ilahi? Maka dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dilahirkan, tidak diciptakan. Karena lahirnya firman dari Allah itu bukan creatio ex nihilo, bukan ciptaan dari tidak ada menjadi ada. Karena sebelum saya melahirkan gagasan saya, pikiran saya sudah ada dalam diri saya, bukan hal yang baru. Maka Yesus katakan, sebelum Abraham jadi,
Aku sudah ada. Aku sudah ada sebagai apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di akhir dari konsili itu ditegaskan anatema terhadap mereka yang mengatakan bahwa ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Apa ya mungkin firman Allah pernah tidak ada? Ya kan? Karena Allah menciptakan dengan firman-Nya, maka sejak semula Allah berkarya dengan firman-Nya dan roh-Nya. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Orang Yahudi pun tidak bisa menghapus itu dari kitab suci. Karena apa? Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Weha aret dayetah tohu wabohu, dan bumi itu belum berbentuk. Wahosek alpenetehom, dan kegelapan meliputi samudra raya. Wiruah Elohim, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, menyalurkan hidup dari sang sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, yehi or, wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Karena firmanlah yang menciptakan, maka dikatakan mereka yang mengatakan pernah ada waktu di mana anak Allah tidak ada, atau sebelum dilahirkan dia tidak ada, atau dia diciptakan dari ketiadaan, kreasio nihilo, atau dikatakan lagi mereka yang memikirkan bahwa firman Allah itu ya ies etras hipostasios, ya memiliki hipostasis yang lain, iosias atau osias yang lain. Di sini kata hipostasis dan kata usia masih jadi satu, dimaknai kabur masih satu. Tapi saudara-saudara, di kemudian hari lewat bapak-bapak gereja dari Kapadokia, istilah hipostasios menjadi lebih spesifik, yaitu yang diartikan persona atau pribadi. Itu digumuli oleh 3 pionir teologi yang luar biasa ini. Maka dikatakan yang dimaksud hipostasis itu adalah persona atau pribadi. Namun bagaimana disebut pribadi? Kalau 3 pribadi masa itu satu? Maka dikatakan oke, kalau kita melihat pada Konsili Nisea, kata hipostasios dipakai, tapi digunakan kata-kata eteros hipostasios, hipostasis yang lain secara bertentangan. Itu bukan kitab suci. Hipostasis yang lain secara bertentangan itu misalnya oudeis, theos, uteros, eimiis. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang satu. Uteros di sini lain dalam pengertian kontradiktif. Jangan ada ilah lain, berarti bertentangan dengan Allah yang satu. Tetapi ada kata lain yang dimaknai bukan bertentangan, tapi berasal dari wujud yang sama, yaitu kata alon atau alos. Misalnya, Roh Kudus yang disebut Parakletos disebut alon parakleton, penolong yang lain, penghibur yang lain. Yang lain di sini bukan lain bertentangan, karena Roh Kudus itu rohnya Allah, maka Roh Kudus berasal dari wujud yang sama bersama dengan putranya. Itulah makna kata hipostasios yang diterjemahkan pribadi dalam makna personal, tapi bukan psychological personality yang terlepas dari pribadi yang lain. Pribadi saya, pribadi Pak Bambang, pribadi Pak Alek misalnya, itu 3 pribadi yang terpisah. Bukan itu yang dimaksudkan pribadi pada Allah Tritunggal. Maka lewat 3 bapak gereja inilah kita mendapatkan pendalaman tentang makna hipostasis atau hipostasios. Maknanya pribadi yang tidak terpisah satu sama lain. Nah, ketika bahasa Yunani ini dibawa ke arah barat, karena konsili kan bahasa resminya bahasa Yunani, maka bahasa Latin tidak punya bahasa yang bersifat metafisik, karena ini bahasa hukum.
Bahasa hukum itu bahasa yang saklek, bahasa yang mengandung lex stricta, tidak boleh ada kekaburan. Tapi bahasa hukum itu bahasa fisik, bukan bahasa yang sifatnya metafisik. Maka Tertullianus menerjemahkan dalam bahasa Latin apa yang ditulis oleh bapak-bapak gereja Kapadokia ini dengan mengatakan Tritunggal itu adalah mia ousia tres hypostasis, satu ousia, satu keberadaan, satu substansi dalam 3 hipostasis. Diterjemahkan apa hipostasis? Diterjemahkan jadi bahasa Latin persona, tapi bukan persona yang terpisah seperti 2 orang, 3 orang berbaris Gareng, Petruk, Bagong, bukan seperti itu, ya toh? Tapi diterjemahkan una substantia tres personae, satu substansi dalam 3 persona, diskresi non separati, distingsi non divisi. Jadi artinya apa? Satu substansi dalam 3 persona, namun makna persona ini bukan persona yang terpisah seperti manusia, sehingga kalau di surga firman jadi manusia, surga jadi kosong. Itu tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao atau bakmoi, ya kan? Itu maknanya metafisik, maka dikatakan diskresi, bisa dibedakan. Non separati, tidak bisa dipisahkan. Distingsi, memiliki kekhasan, namun tidak bisa dipisahkan. Distingsi non divisi, tanpa pemisahan. Jadi saudara-saudara jangan bingung dengan ajaran Tritunggal. Karena apa? Ini bahasa metafisika. Tapi kalau biasanya orang Kristen hanya sekedar berkat gereja, berkat jasmani, memang sulit. Tapi kalau Anda tanya sama orang kebatinan Jawa, semakin sophisticated itu yang dianggap benar. Makanya saya pernah bersama Monsinyur Sunarko yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jawa itu ada temu agung kebatinan nasional di Purwokerto. Nah ini saya mau ketemu beliau lagi dalam acara webinar dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Beliau akan memberi pengantar ya. Beliau luar biasa membuka kongres itu dengan doa secara Katolik, tapi dalam tembang Jawa. Lalu di situ kita gumuli bagaimana ternyata kekristenan itu bisa diinkulturasikan dalam semua budaya, karena Yesus pun berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Nah itu saudara-saudara, tapi yang di wilayah timur dan selatan kita bahas di forum yang lain. Kenapa kita menemukan kata oknum? Oknum itu pun bahasa Arab, asalnya pun bukan asli bahasa Arab, itu aslinya dari bahasa Arab, bahasa Aramaik. Kenoma, jamaknya kenome, itu ada dalam Alkitab yang ditulis dalam bahasanya Tuhan Yesus, yaitu pesita. Nah kata oknum dalam bahasa Arab tidak pernah dimaknai oknum terpisah seperti 3 oknum tertangkap sabu-sabu, itu kan terpisah. Tapi oknum di sini artinya mirip dengan kata Yunani hypostasios tadi. Nah ini hal yang memang tidak mudah dicerna, makanya di setiap tempat, apalagi kalau kita lihat Kapadokia dengan pemandangan yang sangat eksotik, di mana dahulu para bapak-bapak pendahulu kita itu beribadah seperti ini tempatnya. Itu pergumulan iman yang luar biasa, jalan cinta derita yang diteladankan oleh para bapak gereja ini kiranya menginspirasi kita. Biasakan pikiran kita untuk memikir yang sophisticated, karena Tuhan itu, kata orang Jawa saja, tan keno kinoyo ngopo tan keno winiroso, aduh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Itu pasti ngerti Tritunggal. Tapi kalau gorongannya Tuhan tidak beranak, itu pasti nggak ngerti. Karena apa? Karena bahasanya terlalu fisik, bahasanya terlalu duniawi, bukan bahasa yang sifatnya rohani. Tuhan memberkati kita dari Kapadokia, dari bumi yang melahirkan 3 tokoh penting, yaitu 2 Gregorius dan
satu orang yang bernama Basilius Agung. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bisam hamasya. Salam sejahtera di dalam Kristus.